Piala Dunia bukan sekedar turnamen sepak bola. Ini adalah etalase ekonomi terbesar di dunia. Ketika FIFA memutuskan untuk memperluas format turnamen menjadi 48 tim sejak edisi 2026, motif utamanya adalah kapitalisasi pasar. Pasar Eropa dan Amerika Selatan sudah jenuh. Pertumbuhan hak siar televisi dan sponsor komersial di kawasan tersebut mengalami stagnasi. FIFA membutuhkan mesin uang baru, dan mesin itu bernama Asia serta Afrika. Dua benua ini memiliki populasi masif, pertumbuhan kelas menengah yang pesat, dan penetrasi internet yang luar biasa. Dengan menambah kuota peserta, FIFA secara langsung memompa nilai komersial turnamen. Perluasan ini membuka pintu bagi negara-negara berkembang dengan basis penggemar fanatik. Indonesia masuk tepat di tengah pusaran ekspansi bisnis ini. Ambisi menembus Piala Dunia 2030 di Spanyol, Portugal, dan Maroko kini memiliki landasan matematis yang lebih masuk akal dibandingkan dekade sebelumnya. Hingga pertengahan tahun 2026 ini, FIFA maupun Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC belum merilis dokumen resmi mengenai format kualifikasi zona Asia untuk edisi 2030. Regulasi final belum dipublikasikan. Oleh karena itu, seluruh kalkulasi peluang Indonesia harus mengacu pada kerangka kerja kualifikasi Piala Dunia 2026. Struktur dasar ini merepresentasikan cetak biru yang akan digunakan AFC untuk mengalokasikan 8,5 tiket yang mereka miliki. 8 tiket merupakan kelolosan otomatis, sementara setengah tiket mewakili jalur playoff antar konfederasi. Proses kualifikasi ini berwujud sebuah kompetisi maraton yang menguras kas federasi, kedalaman skuad, dan ketahanan mental. Terdapat 5 babak kualifikasi yang menyaring 47 negara anggota AFC. Babak pertama adalah fase penyisihan bagi negara-negara berperingkat terendah. Mengingat tren perbaikan peringkat FIFA Indonesia, fase ini dapat dilewati otomatis jika posisi aman di klasemen regional dipertahankan. Babak kedua melibatkan 36 tim yang dibagi ke dalam 9 grup. Juara dan peringkat kedua melaju ke fase berikutnya. Bagi timnas Indonesia saat ini, lolos dari babak kedua adalah sebuah standar operasional, bukan lagi keajaiban. Ujian sesungguhnya sebuah leher botol yang menyaring tim elit dari tim kelas menengah, terletak pada babak ketiga. 18 tim yang tersisa dibagi menjadi 3 grup. Masing-masing grup berisi 6 tim. 2 tim teratas dari setiap grup langsung menyegel tiket ke Piala Dunia. Tim peringkat ketiga dan keempat memperpanjang napas ke babak keempat. Babak keempat membagi 6 tim ini menjadi 2 grup. Juara grup lolos otomatis. Peringkat kedua dari babak keempat akan berduel di babak kelima. Dan pemenangnya dikirim sebagai wakil Asia untuk bertarung melawan negara dari benua lain demi setengah tiket terakhir. Melihat struktur ini, kita harus membedah peta kekuatan ekonomi dan teknis sepak bola Asia secara realistis. Asia memiliki sistem kasta yang sangat kaku. Kasta pertama diisi oleh Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, dan Arab Saudi. Karena mereka memiliki infrastruktur industri olahraga yang sudah matang. Jepang membangun J-League menjadi entitas bernilai miliaran dolar. Ekosistem ini mencetak surplus pemain berkualitas yang diekspor secara masif ke liga-liga Eropa. Korea Selatan memiliki dukungan finansial absolut dari konglomerasi raksasa yang memastikan stabilitas fasilitas akademi. Arab Saudi menyuntikkan dana dari Sovereign Wealth Fund mereka untuk membeli pemain top dunia yang secara langsung memaksa para pemain lokal mereka berlatih dengan standar global setiap hari. Australia memiliki keunggulan mutlak dalam penerapan ilmu olahraga dan manajemen kebugaran. Iran, meski menghadapi tantangan geopolitik, memiliki keunggulan genetik dan jaringan pemandu bakat yang kuat di Eropa Timur. Secara hitungan probabilitas, kelima raksasa ini akan mengunci setidaknya 5 dari 6 tiket otomatis di babak ketiga. Menargetkan Indonesia untuk menyingkirkan mereka secara langsung di fase grup adalah kalkulasi yang keliru. Target paling rasional bagi PSSI adalah mengamankan posisi ketiga atau keempat di babak ketiga, demi membawa pertarungan ke babak keempat. Di zona inilah Indonesia harus berhadapan dengan negara-negara kasta kedua Asia. Pesaing utama kita adalah Uzbekistan, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, Oman, Yordania, dan Bahrain. Kita juga tidak bisa mengabaikan kebangkitan rival regional seperti Vietnam dan Thailand. Untuk mengalahkan mereka, PSSI tidak bisa hanya mengandalkan semangat juang. Qatar membangun kekuatan lewat Aspire Academy. Mereka menginvestasikan miliaran dolar untuk memandu bakat dari seluruh dunia sejak usia dini dan melakukan naturalisasi berbasis akademi. Uzbekistan tidak membeli pemain asing. Pemerintah mereka mengalokasikan anggaran negara untuk mendominasi turnamen usia muda Asia. Mereka memiliki rantai pasok pemain muda yang berkesinambungan. Irak memiliki perpaduan antara pemain lokal yang tangguh dan program integrasi pemain keturunan di Eropa yang telah berjalan jauh lebih lama dari Indonesia. Jika Indonesia ingin lolos ke Piala Dunia 2030, negara-negara inilah yang harus kita kalahkan.
Syarat pertama agar peluang lolos ini menjadi nyata adalah keberlanjutan akuisisi bakat unggul dari luar negeri. Strategi PSSI mengundang pemain keturunan atau diaspora dari Eropa harus dipandang murni sebagai langkah bisnis korporasi, yaitu mergers and acquisitions. Dengan menyuntikkan talenta yang telah ditempa oleh sistem kompetisi elit Eropa, PSSI secara instan menaikkan valuasi skuad dan kapasitas taktikal tim. Para pemain diaspora membawa pemahaman ruang, kecepatan pengambilan keputusan, dan budaya kerja profesional yang belum mampu diproduksi oleh ekosistem lokal. Namun, skuad yang ada hari ini akan menua. Untuk proyeksi tahun 2030, PSSI membutuhkan Departemen Pemantau Bakat Permanen di Eropa. Pemanduan bakat ini harus digerakkan oleh data analitik, bukan sekedar pantauan video amatir di media sosial. PSSI harus mengidentifikasi pemain keturunan yang berusia di bawah 20 tahun saat ini, lalu memastikan mereka mendapatkan menit bermain reguler di kompetisi utama. Pemain yang hanya duduk di bangku cadangan klub Eropa tidak akan memberikan dampak signifikan dalam laga kualifikasi yang penuh tekanan. Syarat kedua adalah reformasi struktural kompetisi domestik. Pemain diaspora adalah ujung tombak, tetapi kedalaman skuad harus berasal dari liga lokal. Kualifikasi Piala Dunia adalah kompetisi berformat liga yang membentang selama 2 hingga 3 tahun. Jadwal ini sangat brutal. Badai cedera, akumulasi kartu, dan kelelahan antar benua adalah kepastian, bukan kemungkinan. Ketika seorang pemain pilar dari Eropa absen, pelatih harus memiliki opsi pengganti dari Liga 1 yang memiliki atribut fisik dan pemahaman taktik yang seimbang. Saat ini, kesenjangan kualitas antara Liga 1 dan Liga Top Asia masih terlalu lebar. Nilai komersial Liga 1 memang tinggi secara perputaran uang dan jumlah penonton. Namun, hal tersebut tidak mencerminkan kualitas teknis di atas lapangan hijau. Infrastruktur stadion, kualitas rumput yang memengaruhi kecepatan sirkulasi bola, konsistensi penerapan teknologi wasit membantu, hingga durasi efektif pertandingan di Indonesia masih tertinggal. Operator liga harus memaksa klub menginvestasikan persentase tetap dari hak siar televisi murni untuk akademi pemain muda. Tanpa liga domestik yang kompetitif, timnas Indonesia ibarat perusahaan yang mengandalkan bahan baku impor tanpa memiliki pabrik produksi sendiri. Jika pasokan terhenti, operasional bisa mati. Syarat ketiga berkaitan langsung dengan kesehatan finansial PSSI. Menjalankan kampanye kualifikasi Piala Dunia hingga babak keempat atau kelima membutuhkan biaya operasional yang sangat masif. Tim nasional membutuhkan penyewaan pesawat khusus saat bertandang ke negara-negara Timur Tengah. Transit pesawat komersial selama belasan jam akan menghancurkan kebugaran pemain sebelum pertandingan dimulai. PSSI harus membiayai staf pendukung kelas dunia, mulai dari analisis data performa, ahli gizi spesifik olahraga, psikolog klinis untuk ketahanan mental, hingga peralatan pemulihan medis mutakhir. Ada juga beban asuransi bernilai tinggi yang harus dibayarkan untuk melindungi aset pemain yang berkompetisi di Eropa. PSSI wajib memiliki model bisnis yang sepenuhnya mandiri. Ketergantungan pada koneksi politik atau figur ketua umum sangat berbahaya bagi stabilitas jangka panjang. Pendapatan dari hak siar laga kandang timnas, sponsor korporasi besar dan dana program FIFA Forward harus dikelola dengan transparansi tinggi. Arus kas yang sehat adalah bahan bakar utama untuk memastikan seluruh program persiapan berjalan tanpa gangguan. PSSI harus berfungsi sebagai mesin pencetak laba yang labanya dikembalikan 100% untuk pengembangan tim nasional. Syarat keempat adalah manajemen penempatan unggulan atau manipulasi seeding melalui perhitungan peringkat FIFA. Peringkat dunia bukan sekedar angka prestis. Posisi di ranking FIFA menentukan nasib tim saat pengundian grup kualifikasi. Sistem kualifikasi menggunakan pembagian pot berdasarkan peringkat. Tim di pot 1 akan terhindar dari tim kuat lainnya di pot yang sama. Jika Indonesia berada di pot bawah, otomatis kita akan masuk ke dalam grup yang berisi raksasa Asia dari pot atas. Hal ini meminimalisasi peluang lolos. PSSI harus mengelola kalender laga uji coba internasional dengan sangat pragmatis. Pemilihan lawan harus didasarkan pada perhitungan matematis sistem Elo rating. Mengundang tim dengan peringkat jauh di atas Indonesia namun memiliki gaya bermain yang sudah terbaca, memberikan peluang untuk meraih poin maksimal. Peningkatan posisi di peringkat FIFA akan menempatkan Indonesia di pot undian yang lebih menguntungkan pada fase krusial kualifikasi. Manajemen pertandingan persahabatan ini harus dieksekusi seteliti perusahaan merencanakan ekspansi pasar. Syarat kelima adalah stabilitas kepelatihan dan konsistensi filosofi bermain. Keberhasilan membangun tim yang solid membutuhkan waktu. Negara yang sering mengganti pelatih di tengah siklus kualifikasi selalu berakhir dengan kegagalan. Setiap pelatih baru akan membawa sistem baru, menuntut pemain beradaptasi kembali dari nol, dan merusak kohesi tim yang sudah terbentuk. Federasi harus menetapkan satu identitas taktik yang baku. Identitas ini tidak hanya berlaku untuk tim senior, tetapi wajib diadopsi oleh seluruh kelompok umur pembinaan, mulai dari U17 hingga U23. Dengan sistem terintegrasi, proses promosi pemain muda ke tim senior akan berjalan mulus. Mereka tidak perlu mempelajari skema baru, hanya perlu menyesuaikan diri dengan intensitas pertandingan. Keberadaan fasilitas pemusatan latihan permanen memberikan keuntungan strategis bagi sinkronasi program ini. Data kebugaran setiap individu tercatat dalam satu pangkalan data terpusat.
memudahkan pemantauan progres fisik dari tahun ke tahun. Di luar kelima syarat tersebut, tantangan terbesar yang sering menggagalkan ambisi sepak bola Asia adalah geopolitik olahraga dan hegemoni birokrasi. Meskipun format kuota sudah pasti, dinamika pengambilan keputusan di dalam struktur konfederasi seringkali dipengaruhi oleh blok-blok negara kuat, terutama dari kawasan Timur Tengah. Keputusan mengenai penetapan wasit, fleksibilitas perubahan jadwal bertanding, hingga penentuan lokasi pertandingan netral sangat krusial dalam kualifikasi. PSSI tidak hanya dituntut memiliki tim yang kuat di atas lapangan, tetapi juga harus menempatkan figur-figur diplomasi di posisi strategis dalam keanggotaan Komite AFC. Kekuatan lobi di meja rapat sama pentingnya dengan eksekusi taktik di stadion. Keputusan birokratis yang merugikan di babak penentuan dapat menghapus kerja keras persiapan selama 2 tahun penuh. Tantangan berikutnya adalah stabilitas mental pemain saat berlaga di luar kandang. Kualifikasi zona Asia terkenal dengan atmosfer laga tandang yang sangat tidak bersahabat. Perbedaan zona waktu yang ekstrim, suhu udara yang fluktuatif, kualitas fasilitas latihan yang kadang sengaja tidak dioptimalkan oleh tuan rumah, hingga tekanan penonton lawan, merupakan faktor pengganggu konsentrasi. Timnas Indonesia memiliki catatan historis, sering kehilangan fokus pada menit-menit akhir pertandingan krusial akibat akumulasi kelelahan fisik dan tekanan psikologis. Mentalitas bertanding ini tidak bisa dibentuk melalui sesi motivasi instan. Ia terbentuk dari jam terbang bermain di kompetisi tingkat tinggi setiap pekannya. Itulah sebabnya mengapa pemain yang rutin menghadapi tekanan degradasi atau persaingan gelar di Liga Top Eropa memiliki ketenangan yang jauh lebih baik saat situasi kritis di lapangan internasional. Peluang Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia 2030 sepenuhnya bergantung pada eksekusi konsisten dari seluruh elemen ini. Tidak ada jalan pintas. Kuota 8,5 tiket Asia memberikan jalan keluar. Tetapi negara pesaing juga berinvestasi jutaan dolar untuk memperebutkan tiket yang sama. Perluasan format ini memicu perlombaan senjata finansial di seluruh Asia. Negara berkembang lainnya mulai menyadari bahwa lolos ke Piala Dunia akan mendongkrak profil negara mereka di mata investor global, menaikkan devisa pariwisata, dan memicu pertumbuhan ekonomi sektor retail. Pertarungan di kualifikasi nanti bukan hanya laga antara 11 pemain melawan 11 pemain. Ini adalah pertarungan adu kuat antara struktur ekonomi Liga Indonesia melawan Liga Qatar, adu sistem pemanduan bakat PSSI melawan Federasi Irak, dan adu kekuatan logistik finansial melawan Federasi Uni Emirat Arab. Jika seluruh rantai pasok sepak bola nasional ini, mulai dari akademi lokal, mesin naturalisasi, ketersediaan dana operasional federasi, hingga lobi diplomatik internasional dapat berjalan layaknya sebuah korporasi yang sehat, maka tiket ke Spanyol, Portugal, dan Maroko pada 2030 bukanlah sebuah ilusi. Namun, sedikit saja terjadi mismanagement atau konflik internal di tengah siklus kualifikasi, peluang ini akan langsung tertutup rapat oleh para kompetitor yang jauh lebih siap secara manajerial. Realitas di lapangan hijau selalu berbanding lurus dengan kualitas, struktur bisnis, dan operasional di balik layar. Pada akhirnya, jalan lebar menuju panggung Piala Dunia 2030 sudah dibuka lebar-lebar oleh perubahan aturan dari FIFA. Angka peluangnya ada, celah kompetisinya terbuka, dan generasinya sekarang sedang disiapkan di dalam sistem. Sekarang, semuanya tinggal kembali ke diri kita sendiri. Bagaimana cara kita menjaga konsistensi perjuangan ini, membuang jauh-jauh drama internal yang tidak penting di dalam kepengurusan, dan terus mengawali industri sepak bola dengan akal sehat. Sekarang, ada pertanyaan menarik untuk kita diskusikan bersama di kolom komentar di bawah. Menurut analisis kalian, bagian mana yang paling penting untuk segera diperbaiki agar target 2030 tidak meleset? Apakah perbaikan kualitas kompetisi liga domestik kita atau konsistensi taktik jangka panjang dari pelatih? Tulis pendapat atau harapan jujur kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk klik tombol like, bagikan video ini, dan jangan lupa untuk klik subscribe channel Manilog sekarang juga agar Anda tidak ketinggalan video seru lainnya yang membongkar rahasia perputaran uang di balik layar dunia. Saya Admin Manilog, pamit undur diri, tetap gunakan logika kalian, tetap berpikir secara rasional, dan sampai jumpa di video pembongkaran rahasia bisnis selanjutnya.